Saya awali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya di mata kuliahan Organization Behavior dengan judul Konflik Organisasi, Studi Kasus dan Analisis Perilaku Organisasi. Yang pertama, contoh konflik dalam organisasi. Kasus nyata di perusahaan tempat saya pernah bekerja, perusahaan manufaktur, terjadi konflik antara Departemen Penjualan dan Departemen Produksi. Tim penjualan sering menjanjikan tanggal pengiriman produk yang terlalu cepat kepada pelanggan tanpa konfirmasi ke bagian produksi. Akibatnya tim produksi merasa ditekan, stres, dan mengalami kelelahan kerja karena harus lembur terus-terusan. Yang kedua, mengapa konflik ini terjadi? Dalam ilustrasi kasus konflik di atas, adapun faktor-faktor yang dapat mengakibatkan konflik ini dapat terjadi. Yang pertama, perbedaan tujuan atau goal incompatibility, yaitu penjualan fokus pada kepuasan pelanggan, produksi fokus pada efisiensi dan kualitas. Kedua, komunikasi yang buruk, tidak ada sistem koordinasi antar tim. Yang ketiga, ketergantungan tugas, task interdependence, yaitu penjualan dan produksi saling tergantung tanpa sinergi. Menurut teori Robin and Judge tahun 2019 menyebut ini sebagai intergroup konflik. Dampak konflik dari ilustrasi di atas, dampak negatifnya karyawan produksi mengalami burnout, terjadi kesalahan produksi, turnover meningkat, lingkungan kerja yang tegang atau toksik. Dampak positifnya muncul gagasan sistem manajemen, order transparan, evaluasi proses kerja antar departemen. Cara menangani konflik mengacu pada Thomas Kliman Conflict Resolution Model, yaitu caranya yang pertama melalui avoiding, kedua accommodating, yang ketiga combating, yang keempat compromising, yang kelima collaborating. Langkah penyelesaiannya dapat melalui rapat rutin antar bagian, melalui sistem ERP, pelatihan komunikasi, SOP pengambilan keputusan bersama. Selanjutnya, analisis berdasarkan teori perilaku organisasi. Teori konflik interpersonal Dedre and Gevan tahun 2008 menyebutkan konflik muncul karena perbedaan nilai persepsi dan kepentingan. Yang kedua, teori motivasi Herzberg menyebutkan bahwa hygiene yang tidak dipenuhi. Yang ketiga, struktur organisasi. Struktur mekanistik menyebabkan miskomunikasi, dibutuhkan struktur organik. Kesimpulan, konflik organisasi adalah hal yang dialami yang bisa menimbulkan dampak negatif maupun positif. Kuncinya adalah pengelolaan yang tepat melalui pendekatan kolaboratif dan penerapan teori perilaku organisasi. Komunikasi, transparansi, dan kepemimpinan partisipasi sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Jadi untuk menangani konflik di dalam dunia kerja, kita harus membaca situasi terlebih dahulu, tidak terbawa emosi, dan selalu berpikir tenang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di presentasi ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila ada salah perkataan dan perbuatan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.